Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Stefanus Eko Prasetyo, dosen program studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keamanan komputer. Mata kuliah keamanan komputer memberikan pemahaman tentang konsep keamanan data dan ancamannya, ancaman keamanan sistem operasi komputer dan smartphone, ancaman keamanan jaringan komputer dan aktivitas berinternet di dunia maya, perancangan perlindungan data dan pemulihan data, serta mempelajari aturan kebijakan keamanan komputer yang ada di Indonesia, serta kehidupan bermasyarakat dan organisasi. Pendekatan pada mata kuliah ini akan menggunakan 3 aspek pendekatan, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan mengenai materi yang akan saya bawakan pada mata kuliah ini. Aspek delivery tentunya tidak terlepas dari persiapan materi yang diselaraskan dengan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang biasa kita kenal sebagai CPMK. Pelaksanaan mata kuliah ini harus dipastikan selaras dengan CPMK sehingga dapat dihasilkan profil lulusan yang selaras pada program studi Teknologi Informasi. Berikut ini adalah CPMK mata kuliah keamanan komputer. CPMK yang pertama yaitu mampu menganalisis penggunaan aset informasi dan ancaman keamanannya. CPMK yang kedua yaitu mampu mengintegrasikan teknik-teknik dasar keamanan komputer pada perangkat komputer. CPMK yang ketiga mampu mengintegrasikan teknik-teknik dasar keamanan komputer pada jaringan komputer dan internet. CPMK terakhir yang keempat mampu merancang rencana perlindungan data dan kebijakan keamanan komputer. Untuk mencapai keempat CPMK tersebut, tim pengajar menetapkan 6 buah sub-CPMK yang dibawakan dalam 16 pertemuan. 14 pertemuan tatap muka, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Untuk memastikan efektivitas delivery, maka mata kuliah ini dibagi menjadi 6 bagian besar. Bagian pertama yaitu keamanan komputer dan ancamannya akan ada 2 pertemuan. Bagian kedua keamanan komputer pada sistem operasi komputer dan smartphone ada 2 pertemuan. Bagian ketiga keamanan dan simulasi serangan pada jaringan komputer akan ada 3 pertemuan. Yang keempat keamanan aktivitas berinternet di dunia maya ada 3 pertemuan. Yang kelima perencanaan perlindungan data ada 2 pertemuan. Yang keenam, kebijakan perlindungan data dan keamanan komputer ada 2 pertemuan. Untuk menunjang pencapaian materi pada mata kuliah ini secara terstruktur, saya menggunakan 2 sumber materi, yaitu Computer Security Fundamental edisi keempat dari Dr. Istem dan modul pelatihan ESI Council Certified Secure Computer User edisi kedua untuk praktek teknik keamanan komputer. Dalam pembelajaran ini juga, mahasiswa diberikan referensi tambahan dari jurnal-jurnal bereputasi yang terkait dengan keamanan komputer, serta Undang-Undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan keamanan komputer, yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Itulah aspek delivery pada mata kuliah ini. Aspek berikutnya yang akan saya jelaskan adalah aspek interaction. Pada aspek interaction atau interaksi, saya akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi pada mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini, pola interaksi antara saya sebagai dosen pengampu mata kuliah dan mahasiswa dilakukan dengan pola student-centered learning yang berpusat pada mahasiswa. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah akan menjelaskan teori berdasarkan materi di awal pertemuan yang akan dipelajari, kemudian di akhir materi akan ada soal yang harus didiskusikan dan disimpulkan oleh mahasiswa.
Diskusi ini dilakukan supaya mahasiswa mampu berpikir kritis dan menyampaikan pendapatnya. Interaksi juga dilakukan dengan membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi tentang kasus-kasus yang sedang terjadi di masyarakat, tentunya tentang keamanan komputer. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah project-based learning dan bisa berkolaborasi dengan mata kuliah lain di semester aktif. Dalam project-based learning ini, mahasiswa diminta untuk mencari mitra dari masyarakat ataupun dari industri. Kemudian, mahasiswa diminta untuk membuat proyek berdasarkan masalah yang dihadapi oleh mitra tersebut, sehingga mahasiswa terlatih dalam pemecahan masalah di dalam sebuah proyek. Metode project-based learning juga bertujuan untuk memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang baru di dalam pembelajarannya. Untuk mendukung interaksi pada mata kuliah ini, saya juga menggunakan Learning Management System yang disediakan oleh Universitas Internasional Batam. Seluruh proses interaksi dilakukan untuk mendukung partisipasi aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan mendalam terhadap mata kuliah ini, sehingga mahasiswa juga memiliki karya yang dihasilkan melalui pembelajarannya. Demikian aspek interaksi pada mata kuliah ini. Pada aspek asesmen atau penilaian, saya akan menjelaskan bagaimana saya menilai secara objektif pada mata kuliah ini. Pada pertemuan pertama perkuliahan, seluruh aspek penilaian akan disampaikan kepada mahasiswa. Mahasiswa akan diinformasikan poin-poin apa saja yang dinilai pada mata kuliah ini dan menjadi aspek penilaian pada kontrak perkuliahan. Penilaian kinerja mahasiswa juga didasarkan dengan sub CPMK pada mata kuliah ini, dengan bentuk penilaian yang berbeda-beda untuk setiap sub CPMK. Berikut ini adalah contoh instrumen penilaian yang berkaitan dengan sub CPMK pada mata kuliah ini. Dengan adanya instrumen ini, mahasiswa dapat mengetahui bobot penilaian dari setiap bentuk evaluasi yang diberikan, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk memperoleh hasil yang terbaik pada mata kuliah ini. Dengan pendekatan project-based learning, berkolaborasi dengan beberapa mata kuliah seperti mata kuliah sistem tertanam dan mata kuliah jaringan komputer enterprise, telah dihasilkan beberapa karya mahasiswa yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, dipresentasikan pada konferensi internasional, dan mendapatkan haki. Karya tersebut diantaranya adalah yang pertama, analisis keamanan website menggunakan metode ISAF, studi kasus website Universitas Internasional Batam. Yang kedua, perbandingan sistem autentikasi WPA2 IEP PSK pada jaringan wireless dengan metode penetration testing menggunakan Fluxion Tools. Yang ketiga, analisis keamanan jaringan pada pay to home menggunakan metode penetration testing. Yang keempat, Smart Lock, Smart Key Based Locker Design with Arduino. Demikian seluruh aspek yang saya sampaikan terkait materi mata kuliah ini. Setelah ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, kita ketemu lagi. Nah, pada mata kuliah keamanan komputer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi pengantar tentang keamanan komputer, yaitu pengantar keamanan komputer. Pada materi hari ini ada beberapa topik ya, dan di akhir dari perkuliahan ya, diharapkan teman-teman itu mampu ya memahami apa perbedaan antara data dan informasi, kemudian pentingnya tentang data pribadi ya, teman-teman mampu memahami berbagai ancaman yang bisa terjadi pada data, kemudian memahami apa itu keamanan data dan resikonya seperti apa. Kemudian teman-teman memahami unsur-unsur dari keamanan, ada apa aja sih unsur-unsur dari keamanan. Nah, teman-teman juga memahami potensi kerugian akibat kebocoran data.
Nah, terakhir ya teman-teman mampu memahami bagaimana ya menerapkan keamanan data yang baik. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana sih keamanan data itu untuk pertemuan kali ini. Nah, teman-teman lihat ya statistik di depan, ini statistik dari Statiska. Rata-rata biaya yang dikeluarkan atau biaya yang ditimbulkan akibat kerugian kebocoran data. Nah, per tahun 2022, tahun lalu ya, kebocoran data di sebuah perusahaan secara global, secara dunia, nah, kerugiannya mencapai 4,35 million US dollar. Nah, betapa besar dampak yang dihasilkan dan teman-teman melihat setiap tahunnya angkanya itu lumayan besar ya. Nah, di tahun 2022 juga kita mengalami kebocoran data terutama di Indonesia ya terkait data-data marketplace, data-data kepemerintahan yang dibocorkan melalui forum-forum online dan diperjualbelikan. Nah, apa sih data itu? Nah, ya, kalau kita berbicara soal data, nah, data merupakan sebuah fakta yang tidak terorganisir. Nah, jadi ya kita ambil data adalah data merupakan sebuah fakta yang tidak terorganisir. Nah, teman-teman bisa lihat data itu ya bisa kita olah, yang tidak terorganisir itu kita olah menjadi sebuah informasi yang berarti. Nah, data bisa berbentuk bermacam-macam ya, bisa teks, kemudian bisa gambar, ya bisa angka, bisa simbol. Banyak banget komponen-komponen atau jenis-jenis dari data. Nah, nomor telepon yang teman-teman simpan di smartphone teman-teman, kemudian gambar yang teman-teman foto, ya gambar yang teman-teman lihat di smartphone teman-teman ngambil foto, itu merupakan data. Nah, data mungkin kelihatan tidak berguna bagi kita, tapi data itu bisa berguna bagi orang lain. Nah, karena data dan informasi merupakan dua buah entitas yang bisa aja dibolak-balikan sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan peruntukannya seperti apa. Nah, ketika kita menganggap sebuah data tidak terlalu penting, ya, bisa jadi data tersebut merupakan hal yang penting bagi seorang attacker untuk melakukan serangan terhadap aset-aset digital kita. Nah, makanya kita akan mempelajari bagaimana mengamankan sebuah data. Nah, apa sih data dan informasi? Nah, apa sih yang membedakan data dan informasi itu? Nah, informasi adalah data yang diproses dan bermakna tertentu sehingga bernilai. Nah, jadi yang namanya informasi adalah data-data yang tidak terorganisir, diproses ya menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, perbedaan antara data dan informasi ini bersifat subjektif ya. Jadi misalkan menurut Wilhelmus, data ada sebuah data ya hanya data bagi dia, ya menurut Niko itu adalah informasi karena subjektif. Jadi satu orang bisa mengatakan itu data, satu orang bisa mengatakan itu informasi sesuai dengan nilainya, sesuai dengan kebutuhannya seperti apa. Nah, data bagi satu orang ya dapat menjadi informasi dan bagi orang lain hanya berupa data. Nah, ini contoh ya, misalkan waktu di mana kita membalas email, ya, ketika kita membalas email seseorang, bagi kita itu hanyalah data aja ya, hanya waktunya itu sebagai data. Tapi bagi orang lain, waktu tersebut bisa menjadi informasi untuk dia ketika dia ingin mencari tahu berapa lama sih kita membalas email tersebut. Ya, bagi kita ya mungkin itu bukan informasi apa-apa karena kita nggak membutuhkan data waktu tersebut. Tapi bagi orang lain, nah itu merupakan informasi. Oh, si John Ras balas email saya 10 menit. Ya, padahal bagi John Ras itu bukan informasi yang berarti bagi dia. Nah, kemudian penggunaan
istilah data dan informasi ya dapat disesuaikan dengan konteks yang ada karena dia subjektif, tergantung penilaian dari masing-masing orang. Nah, perbedaan antara data dan informasi kita bisa bayangkan di kehidupan nyata antara musik dan noise atau kebisingan. Ya, bagi seseorang yang mungkin dia suka dengan suara kebisingan bisa menjadi musik bagi dia karena noise adalah campuran dari suara-suara, bisa saja dia menikmati, dia suka. Nah, musik informasi bagi dia, tapi ada orang lain mengatakan ini bising sekali, ini noise. Nah, jadi antara data dan informasi ya subjektif, tergantung nilai dan pandangannya masing-masing. Nah, mengapa data pribadi itu penting? Nah, ketika berbicara data pribadi, data pribadi merupakan data yang membentuk identitas seseorang, ya. Masing-masing dari teman-teman, ya, masing-masing dari kalian memiliki identitas. Nah, teman-teman juga punya nama, teman-teman punya tanggal lahir, teman-teman punya email, nomor telepon, itu data pribadi teman-teman. Nah, nomor KTP, nomor SIM, dan banyak lagi. Nah, itu adalah data milik pribadi kita masing-masing, ya. Kemudian informasi pribadi digunakan oleh attacker, ya. Informasi pribadi bisa digunakan oleh attacker untuk menyerang seseorang, ya, dari sisi finansial, dari sisi emosional, ya. Kemudian dari sisi fisik, ya. Bisa aja seorang attacker itu memanfaatkan data-data pribadi untuk menyerang 3 aspek ini. Nah, kalau teman-teman lihat ya, akhir-akhir ini banyak sekali data-data pribadi itu dibagikan ya di forum-forum online atau di sosial media secara sadar ya ataupun tidak sadar. Ya, kalau sadar misalkan contoh yang Bjorka ya, dia menjual data pribadi, data hasil kebocoran kelemahan sebuah sistem. Nah, data yang secara tidak sengaja disebarkan, misalkan ya kalau kita foto alamat rumah ya, foto kartu kredit, atau kita nge-share email kita nge-share nomor telepon kita ke publik. Nah, kita nge-share di sosial media ya secara publik, kita nggak private informasi kita, itu kan kita memberikan data pribadi secara tidak sengaja. Mungkin bagi kita ya nggak masalah nomor handphone kita posting di Facebook misalkan, tapi itu bisa menjadi sebuah ancaman ya kepada kita tanpa kita sadari. Nah, informasi pribadi dapat dilindungi dengan berbagai cara, tapi cara yang paling efektif adalah menyimpan data-data pribadi teman-teman hanya untuk teman-teman sendiri. Ya, kalaupun mau dibagi kepada orang lain, harus tahu kegunaannya buat apa ya. Jangan sampai teman-teman tidak menjaga data pribadi teman-teman sendiri sehingga merugikan teman-teman di kemudian hari ya. Nah, terkait data pribadi kita sudah membahas, kita akan masuk ke data organisasi. Nah, kenapa sih data organisasi atau data di sebuah perusahaan itu penting? Nah, ketika terjadi kebocoran dan pelanggaran data ya, yang bersifat komersial, bersifat organisasi atau perusahaan, dampaknya itu lebih besar dari apa yang kita perkirakan. Nah, selain kehilangan uang, tentu saja organisasi bisa mengalami ya kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Itu yang paling penting. Ketika sebuah organisasi sudah kehilangan kepercayaan dari pelanggan, akan sulit untuk memperbaiki nama baik. Ya, ketika sebuah perusahaan dicap itu sudah jelek, ya ke depan orang mau percaya lagi sulit. Kehilangan data pelanggan atau kebocoran data pelanggan ya bisa menyebabkan sebuah tuntutan hukum ya, ketika ada sebuah perusahaan yang memang kita sebagai mitra atau sebagai kliennya, kita percayakan data kepada mereka, terus data tersebut dicuri oleh pihak ketiga atau dicuri oleh attacker, dibocorkan, data kita ikut tersebar. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan tuntutan hukum. Nah, apa yang terjadi ketika sebuah perusahaan atau sebuah organisasi
mengalami tuntutan hukum. Nah, tentu saja ya kerugian finansial, ya kehabisan waktu, buang-buang waktu dan tenaga, nah itu yang bisa terjadi ya. Kemudian kebocoran data dan pelanggaran data juga menyebabkan turunnya market share. Nah, kita masuk pada ringkasan materi pada hari ini. Data adalah informasi yang berupa objek atau entitas, kemudian informasi merupakan data yang sudah diproses ya sehingga menjadikan sebuah informasi yang bernilai. Kemudian informasi pribadi ya ini bisa digunakan oleh penyerang ya untuk menyerang seseorang dari finansial ya, kemudian emosional dan fisik. Nah, kemudian keamanan komputer adalah perlindungan sistem komputasi ya, dan data yang disimpan di dalamnya. Nah, kemudian ketika berbicara soal elemen keamanan, ya di sana ada kerahasiaan, ada integritas, ada ketersediaan, ada keaslian dan non penolakan. Ya, jadi ketika berbicara soal elemen, nah, elemen dasar hanya ada 3, ya CIA, confidential, integrity, dan availability. Nah, oke. Resiko keamanan bagi pengguna rumahan atau pengguna perseorangan ya, akan lebih besar ya resikonya dibanding pengguna di sebuah organisasi, karena biasanya dalam organisasi atau perusahaan mereka sudah memiliki tim IT yang memang mensupport ketika terjadinya pelanggaran keamanan ya. Tapi kalau bagi individual di rumah, nah biasanya kita atau keluarga kita, orang tua kita ya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Nah, potensi akibat serangan ya lumayan banyak ya. Ya, ada financial cost, kerugian finansial, kemudian penggunaan resource yang tidak seharusnya, kemudian pencurian data, ya menggunakan data hasil curian untuk penipuan, ya dan lainnya ya. Tindakan yang bisa kita lakukan untuk keamanan data adalah pencegahan, ya pemeliharaan dan reaksi. Nah, inilah 3 fase yang bisa kita terapkan ketika kita ingin mengamankan sebuah data. Nah, oke, baik teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi. Nah, ada 3 soal diskusi yang perlu teman-teman diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Yang pertama, nah, ada seseorang bernama Rizky, dia ke ATM ya, ingin mengambil uang untuk pembayaran uang kuliahnya. Nah, ketika Rizky sudah memasukkan kartu ATM-nya ke mesin ATM dan Rizky ingin menginputkan atau menekan PIN di mesin ATM tersebut, nah, Rizky melihat dari cermin ATM ada seseorang yang berusaha mengintip dari bahunya Rizky ya, apa yang ditekan, PIN berapa yang ditekan. Nah, jika teman-teman menjadi Rizky, apa yang akan teman-teman lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, jika terjadi kebocoran data, nah, tindakan apa yang akan teman-teman ambil? Nah, apalagi kalau data teman-teman itu masuk ke salah satu data yang bocor. Yang ketiga, ya, misalkan teman-teman membeli sebuah laptop baru atau tablet baru, nah, apa yang akan teman-teman lakukan? Ya, tindakan keamanan apa yang akan teman-teman lakukan untuk menjaga keamanan data di perangkat baru tersebut? Nah, silahkan teman-teman diskusikan. Saya kasih waktu sekitar 20 menit ya, diskusi dengan kelompoknya. Nanti perwakilan dari kelompoknya bisa menanggapi diskusi, dan saya harap kelompok yang lain juga bisa saling menanggapi ya diskusi yang ada. Oke, silakan dikerjakan. Nah. Oke, jadi untuk nomor 1 menurut saya mungkin Rizky bisa menegur dulu ya orang di belakangnya, bilang, Pak maaf tapi ini privasi saya, Bapak tidak boleh ngintip-ngintip gitu ya. Terus mungkin selain itu Rizky juga bisa ya pas lagi ngepin mungkin agak mungkin badannya biar ketutupan gitu. Jadi menurut saya itu. Nah terus
Untuk yang pertanyaan nomor 2, kalau misalnya kebocoran data, ya mungkin tindakan yang bisa dilakukan itu berbeda-beda tergantung dari tingkat kepentingan datanya ya. Contohnya kayak misalnya kayak password. Nah, password itu kan ada kayak cuman password akun IG sama password email kerja. Nah, itu kan beda ya tingkat urgensinya. Jadi mungkin kalau misalnya password akun IG, kita bisa tinggal ganti password saja, mungkin aman. Tapi kalau misalnya password email kerja itu kan bahaya ya. Kalau misalnya email password kerja udah dapat, baru orang itu udah dapat aksesnya, nah itu mungkin bakal lebih berabe. Jadi mungkin kita perlu tindakan yang lebih dalam lagi. Mungkin kita harus ngomong ke klien-kliennya. Jadi ini bukan email saya lagi, atau mungkin ada email yang mencurigakan yang diterima, mohon untuk tidak digubris. Nah, mungkin itu. Untuk yang nomor 3, kalau misalnya kita punya laptop atau tablet baru, hal pertama yang mungkin saya lakukan itu install antivirus ya, itu udah penting. Terus kita bisa cek firewallnya, apakah firewallnya itu up to date. Setelah itu kita juga bisa langsung scan. Kalau misalnya ada, siapa tahu penjualnya itu nakal atau gimana, dia taruh spyware, taruh malware di situ. Jadi kita bisa cek dulu apakah perangkat itu aman, bersih. Nah, setelah itu baru kita bisa taruh barang data-data yang mungkin penting bagi kita. Jadi itu saja menurut saya. Terima kasih. Oke, kasih applause ya untuk Wilhelmus. Ya. Oke, baik teman-teman ya, tadi jawaban dari Wilhelmus ya, itu cukup menarik ya. Nomor 1 ya, ketika Wilhelmus menjadi seorang Rizky ya, dia akan menegur baik-baik ya. Jadi kalau ada seseorang yang ingin mengintip, misalkan teman-teman masukin PIN di ATM ya, bisa kita tegur. Kalau kita tegur orang tersebut tidak mau mendengar ya, mungkin kita bisa melaporkan pada pihak terdekat ya, security atau penjaga yang ada di ATM tersebut ya, untuk membantu menjaga kita atau menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ya, tadi mengganti password ya. Kalau untuk password sosial media mungkin bisa langsung diganti. Password untuk kerjaan kantor mungkin kita bisa mengabarkan ya, Wilhelmus mengabarkan klien-klien yang lain bahwa emailnya kena hack. Jika ada pesan atau email dari diri dia yang mengatakan bahwa melakukan tindakan peminjaman dan lain-lain, itu bukan dari diri dia. Kemudian yang terakhir ya, menginstal antivirus, melakukan scanning ya, jangan sampai laptop baru yang dibeli ternyata kita nggak sadar telah dipasang spyware ya, dipasang trojan oleh penjual, karena kita nggak tahu. Kita harus mengamankan data kita. Oke, baik, sekali lagi terima kasih teman-teman ya atas kehadirannya. Kita akhiri kelas pada hari ini ya. Ya, oke, sampai ketemu di minggu depan. Demikian pernyataan diri dosen untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih.